teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-206. Seperti biasa, sejak mulai masuk kuliah lagi, Gio selalu mengantar istrinya, itu. Bahkan di saat sibuk pun akan ia usahakan. Meski Hansa sudah menolak dan meminta diantar supir, namun Gio yang keras kepala, tidak mungkin memenuhi keinginan istrinya, apalagi dengan hal ini, dia bisa membuat semua orang tahu bahwa Hansa sudah memiliki suami. Gak ada. Pokoknya, setiap pagi, aku yang antar. Aku gak mau ya, teman-teman kamu masih mengira kalau kamu sendirian. Bantah Gio yang tidak terima dengan keinginan istri kecilnya. Hansa menghela nafas pasrah. Hanya ketika diranjang saja suaminya itu akan patuh, lain dari itu dia selalu keras kepala. Apa boleh buat, karena sayang, meski harus memasang wajah cemberut, dalam hati rasanya senang juga, hanya saja dia kasihan sebab Gio harus bolak-balik, karena kantor dan kampusnya berbeda arah. Gak usah cemberut, gak terima banget diantar suami, perasaan siapa yang mau dijaga. Saat mengatakan itu, suara Gio terdengar menginterogasi. Hansa Jati serba salah, tidak tahu harus beralasan apa, hanya ciuman mesra yang terpikir olehnya. Gio terdiam, bola matanya bergerak kiri dan kanan, sudut bibirnya naik sedikit tanpa Hansa sadari. Kecupan itu sudah lebih dari cukup menenangkan hatinya. Maaf, suami, tidak seperti yang kamu pikirkan. Kok? Ucap Hansa dengan suara memelas. Ji usap kepala Hansa dengan sayang. Aku bercanda sayang, kamu kenapa serius terus? Sih, kayak Daddy deh, nggak bisa diajak bercanda. Hansa menatap tajam Gio yang tersenyum. Hansa merasa ada yang aneh dengan cara Gio berbicara saat ini. Matanya menyipit, mencoba membaca ekspresi wajah suaminya. Kenapa tidak menikahi gadis yang humoris? Biar bisa diajak ketawa setiap hari. Ujar Hansa dengan nada yang menguji kesabaran. Gio tampak terkejut, dan dengan cepat dia berusaha menyelamatkan situasi. Ya, nggak tiap hari juga, sayang, di saat kita capek, butuh hiburan, kan? Nah, namun sebelum Gio selesai berbicara, Hansa sudah memotongnya dengan nada kesal. Kamu capek nikah sama aku? Gio menggaruk kepalanya yang tidak gatal, merasa terjebak dalam pertanyaan yang sulit dijawab. Dia tahu betul bahwa berbicara dengan wanita adalah hal yang sangat rumit. Dia harus berhati-hati dalam memilih kata-kata dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan istrinya itu. Gio mencoba menjawab dengan senyuman tipis. Tentu saja tidak, sayang. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kita semua butuh hiburan sesekali, dan aku merasa beruntung bisa menikah denganmu, yang bisa membuatku tertawa dan bahagia, sayangku. Kata-kata terakhir sedikit ditekan. Hansa menghela napas, seakan tidak puas dengan jawaban itu, namun memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan lebih jauh. Gio menghembuskan napas lega, berharap situasi tidak menjadi lebih buruk. Mereka melanjutkan perjalanan ke kampus diam-diam, karena Hansa hanya menghadap ke jendela dan mengabaikan Gio. Di kantin, Hansa tengah makan siang bersama Jessie. Keduanya tampak begitu menikmati makanannya. Dulu, awal-awal berkenalan, Jessie selalu berbicara setiap kali makan, tetapi setelah akrab dengan Hansa, dan temannya itu menegur dan memberikan nasihat. Sejak saat itu, mereka selalu fokus makan dan akan berbicara setelah selesai. Jessie menyenggol bahu Hansa. Aku nggak sengaja lihat, jangan bilang aku ngintip ya. Apa sih? Hansa tidak mengerti. Jessie melanjutkan, berbisik di telinga Hansa, takut ada yang mendengar. Yang antar tadi suami kamu, kan? Hansa mengangguk. Keluar-keluar wajah kamu kok cemberut begitu? Kayak habis berantem. Sok tahu. Kilah Hansa. Tadi, dia bukannya serius marah pada suaminya. Selama ini selalu dia menjadi korban kejahilan suaminya itu. Dan kali ini, Hansa ingin membalasnya dengan cara seperti tadi, dan ternyata itu berhasil. Gio tidak lagi menjahilinya sampai mereka tiba di kampus. Entah besok akan diulanginya lagi. Sepulang dari kampus, Hansa tidak langsung pulang ke rumah, dia sudah minta izin pada Gio kalau dirinya akan mampir ke rumah Azam. Setelah kelahiran si kembar, Nara sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit. Sekarang dia menjadi dokter pribadi keluarganya. Assalamualaikum, ucap Hamzah ketika masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Mata Hansa berbinar melihat seorang gadis remaja cantik yang tersenyum mendekat padanya. Alaf, Masya Allah, kamu sudah besar sekali, baru juga beberapa tahun gak ketemu. Seru Hansa, langsung memeluk adik Nara tersebut. Kakak juga, padahal waktu ketemu kakak masih SMP. Loh, sekarang malah sudah menikah. Maaf, ya, nggak bisa datang di hari bahagia kakak. Ucap Alaf tersenyum hangat. Jangankan kamu, Lev, kakak aja yang menikah tidak hadir di acara itu. Gelakar Hansa sembari tertawa. Alaf terdiam, dia lupa kalau waktu itu, Hansa kecelakaan. Dia Jati merasa bersalah meski tanggapan Hansa biasa saja. Duh, maaf ya, kak. Aku lupa waktu itu kakak kena musibah. Nggak apa-apa. Hansa duduk di depan TV, di mana si kembar Faras dan Faris tengah bermain mobil-mobilan. Alaf juga ikut duduk di sebelahnya. Justru bagus lagi, begitu bangun, udah ada suami. Lanjutnya dengan tawa kecil. Alef, gadis yang kini sudah berusia 13 tahun itu ikut tertawa, keduanya bercengkrama dengan akrab, sesekali ikut bergabung dengan si kembar. Di tengah asik pembicaraan mereka, Nara datang membawa kue yang baru saja dipanggangnya.
Loh, Bu Dokter, tamu udah duduk 2 jam. Baru sekarang kuenya dikeluarin. Sindir Hanza dengan senyuman nakal. Nara hanya tersenyum tipis. Entah kenapa, akhir-akhir ini dia merasa banyak sekali yang berubah di sekelilingnya, terlebih suaminya. Padahal dulu Azam orang yang serius, tetapi beberapa waktu ini, Jati lebih sering bercanda dan juga jahil. Bahkan anak kembar mereka seringkali dibuat menangis olehnya. Hari ini, adik iparnya juga tampak berbeda dari sebelumnya, meski tidak sedingin Azam, Hanza juga agak pendiam, tetapi baru saja dia melontarkan kalimat menggoda padanya. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Gumam Nara sambil memotong kue, menaruhnya di atas meja. Faras dan Faris yang sangat menyukai kue coklat panggang, langsung meninggalkan mainannya dan berebut mengambil sepotong kue. Enak, celetuk Faras. Faris ikut mengangguk dengan mulut penuh. Hanza yang baru pertama kali melihat tingkah keponakannya itu tersenyum gemas. Ia usap bibir Faris yang belepotan. Faras menyodorkan mulutnya, tidak ingin ketinggalan mendapat perhatian dari tantenya itu. Hanza yang baru pertama kali melihat tingkah keponakannya itu tersenyum gemas. Ia usap bibir Faris yang belepotan. Faras menyodorkan mulutnya, tidak ingin ketinggalan mendapat perhatian dari tantenya itu. Ya ampun, kenapa kalian berdua lucu banget, sih? Sambil berkata, dia mencubit pipi si kembar. Faris tersenyum malu-malu, lain pula dengan Faras, dia paling tidak suka pipinya dicubit, apalagi rambutnya, dia akan langsung marah jika ada yang menyentuh. Wajah Faras berubah menjadi cemberut dan ia menatap Hanza dengan pandangan tajam. Oh, Kak. Hanza menoleh pada Nara yang sedang asik memakan kue bersama Alam. Mulutnya penuh, Jati Nara hanya bergumam singkat. Kalian benar-benar hebat, ya? Faris dari senyumannya, jelas keturunan kakak, sedangkan Faras. Hanza melirik bocah itu yang kembali memakan kue bersama Faris. Lebih serem anaknya daripada papanya, bisiknya dengan suara pelan. Nara tertawa. Hanza tidak tahu saja, Azam dan Faras justru selalu kompak jika bersama. Sebaliknya, Faris selalu tidak menyambung jika berbicara dengan papanya itu, apalagi Azam selalu menjahilinya, sebab Faris anak yang mudah menangis. Kalian tidak mengadakan resepsi pernikahan. Sekarang kamu kan sudah sehat. Semuanya juga aman, tidak ada masalah. Kakak mau lihat kamu pakai baju pengantin, apalagi Umi sama Dedi. Kamu anak bungsu perempuan mereka, pastilah mereka ingin melihat kamu dan Gio berbahagia. Nara menatap mata adik iparnya itu. Hanza tampak berpikir, dia malah tidak pernah kepikiran hal itu. Yang penting, nikahnya udah sah. Soal resepsi, menurut Hanza itu hanya ajang pamer, buang-buang uang, daripada menyewa gedung atau hotel mewah, dia mungkin akan lebih setuju untuk makan bersama dengan anak panti dan anak yatim. Nara masih menunggu jawaban Hanza, pengantin yang masih baru itu, tersenyum dan menarik Faris untuk duduk di pangkuannya. Nanti, aku bicarakan dengan Gio dulu. Lagian kakak sendiri tahu, aku tidak suka keramaian, ucap Hanza. Ia mencium pipi Faris hingga bocah berlesung pipi itu tertawa karena geli. Hanza dan Nara melanjutkan pembicaraan. Kebanyakan bercerita tentang rumah tangga, dan hari ini Hanza mendapat banyak ilmu dari sang kakak ipar. Hingga sore tiba, Gio datang menjemputnya. Ngomongin apa aja sampai sore nggak terasa? Tanya Gio, berbasa basi, sekedar tes, apakah istrinya itu masih marah atau tidak? Melihat keritan di dahi istrinya, Gio merutuki dirinya sendiri, mencerna kembali pertanyaan sialan apa yang baru saja dia lontarkan. Jangan-jangan, Gio berandai dalam hatinya. Kamu kok ngomongnya begitu, sih? Seolah aku ini taunya santai-santai saja, lupa waktu nggak ingat suami, belum beres-beres rumah, apalagi masak. Ucap Hanza, menatap Gio dengan mata berkaca-kaca. Jujur saja aku emang nggak bisa masak, bahkan sekedar telur dadar, aku belum pernah turun ke dapur, beres-beres rumah juga tidak pernah. Gio semakin kelabakan, dia menepikan mobilnya, kemudian melepaskan sabuk pengaman. Gio memutar posisi duduknya menghadap Hanza, memegang kedua bahu istrinya dan berkata, sayang, aku bahkan tidak terpikir sampai sana. Tadi aku hanya basa-basi, membuka obrolan, aku minta maaf. Kalau kamu merasa tersinggung, tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Gio menyesal dan merasa bersalah melihat istrinya menangis di depannya. Belum genap sebulan mereka menikah, dia sudah melanggar janji yang pernah diucapkan untuk membuat istrinya bahagia. Kemarahan bergejolak dalam hati Gio, bukan kepada Hanza, melainkan pada dirinya sendiri. Rasain, kamu, jangan taunya menjahili orang saja, giliran diri sendiri langsung baper. Gumam Hanza dalam hatinya. Meski merasa kasihan, dia tidak bisa menahan tawa kecil melihat wajah suaminya yang murung. Ada rasa puas yang muncul di hati Hanza. Gio menarik nafas dalam-dalam, lalu memeluk istrinya dengan erat. Aku minta maaf ya, ucapnya dengan suara yang parau, menahan rasa sesak melihat linangan air mata di wajah istrinya. Tangannya mencoba menghapus air mata yang masih mengalir di pipi Hanza. Hanza mengangguk pelan, kemudian tersenyum tipis. Iya, ya udah, yuk pulang. Ucapnya pelan. Di dalam hatinya, dia merasa lega melihat Gio tampak menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf. Bab ke-207. Malam semakin larut, namun mata Hanza masih belum bisa terpejam. Dia terus berguling-guling di kasurnya yang besar, hanya sendiri. Karena Gio semenjak selesai makan malam, masuk ke ruang kerjanya dan sampai saat ini Yasi belum keluar. Hanza baru merasakan. Dulu Uminya juga pasti merasakan hal seperti ini, dan dadinya juga lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerja dibanding kamar. Keputusan dadinya untuk pergi bersama Uminya, memang keputusan yang tepat. Di hari tua mereka, dihabiskan dengan bersantai. Hanza mencoba duduk. Dia melihat ke arah pintu yang terasa begitu sunyi.
Turun dari ranjang, langkahnya mengarah ke arah jendela, membukanya lebar hingga udara dingin langsung menerobos masuk. Hansa menatap langit yang begitu gelap, rintik-rintik hujan yang mulai turun menambah kesunyian malam itu. Hembusan angin membuat Hansa memeluk dirinya sendiri. Dia merasa ada yang kosong dalam hatinya, namun entah apa, dia sendiri tidak tahu. Dalam lamunannya, tiba-tiba, sebuah pelukan hangat melindungi tubuhnya. "Kenapa keluar? Di sini dingin, sayang," bisik Gio di telinga Hansa. Ia mempererat pelukannya, menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. "Sudah selesai kerjanya?" tanya Hansa, matanya menatap ke arah pohon yang bergoyang. Capek," keluhnya, sambil mencium leher Hansa. "Sayang, tidur yuk," ajaknya. Hansa merasa tubuhnya terhempas ke dinding, Gio merapatkan tubuhnya hingga tak ada celah di antara mereka. Dalam sekejap, Hansa merasakan tangannya yang dingin mulai dipenuhi oleh kehangatan yang datang dari tangan Gio yang mengepal erat tangannya. Tiba-tiba, Gio menekan pinggangnya dengan cukup kuat sehingga Hansa tak bisa bergerak dan terpaksa mendongak ke atas. Bibirnya yang dingin kini terasa panas dan basah, menyentuh bibir Gio dengan lembut dan penuh kasih sayang. Hansa terbuai dalam ciuman yang menghangatkan tubuhnya, rasa dingin yang tadi menusuk-nusuk seakan hilang dan digantikan oleh hawa panas yang menjalar di setiap urat nadinya. Gio," gumam Hansa, mencoba melepaskan diri dari ciuman Gio yang semakin dalam. "Suami, panggil aku suami sayang," ucap Gio dengan suara lembut sambil menelusuri leher sang istri dengan jari-jarinya. Rasa lelah dan mengantuk yang tadi melanda dirinya seakan lenyap seketika saat melihat wajah cantik Hansa di hadapannya. Bagi Gio, istrinya adalah candu yang tak pernah habis, obat bagi segala rasa lelah dan beban pikiran yang selama ini dia tanggung. Hansa merasa tubuhnya melemah, namun dalam perasaan itu, ada semacam kenyamanan yang tak bisa dijelaskan. Dia menyadari betapa besar perasaan cintanya kepada Gio, suami yang selalu bisa membuatnya berdebar, melindunginya, dan mencintainya dengan tulus. Kini, mereka berdua tenggelam dalam kehangatan cinta yang melingkupi keduanya. Suara kicauan burung yang merdu di dahan pohon di depan kamar Hansa seolah menyanyikan lagu selamat pagi. Sinar matahari yang hangat membuat pagi ini terasa lebih indah. Hansa sudah terjaga sejak subuh, namun Gio kembali menariknya untuk tidur bersamanya. Bukan di atas ranjang yang empuk, melainkan di atas tubuh kekar Gio yang menjadi alasnya. Hansa hanya pasrah, karena suaminya ini memiliki sisi lain yang tidak diketahui banyak orang. Di atas ranjang, Gio bagaikan anak kecil yang manja dan selalu merengek minta perhatian. Seperti saat ini, dia ingin dipeluk dan diberi perhatian lebih dari istrinya. "Mau dipeluk terus nih?" tanya Hansa dengan nada menggoda sambil melingkarkan tangannya di sekitar tubuh suaminya. Gio tersenyum malu, mengangguk kecil, dan memeluk Hansa lebih erat. Kehangatan pagi itu menjadi saksi betapa mesra dan manja pasangan suami istri ini. Mereka saling berbagi kebahagiaan, canda, dan tawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hansa merasa beruntung memiliki suami seperti Gio, yang bisa menunjukkan sisi lembut dan manja di balik penampilannya yang kekar dan tegas. "Sayang, mau pergi liburan? Enggak. Kita kayak terkurung dalam sangkar, belum pernah pergi kemana-mana," ucap Gio dengan suara serak. Hansa yang masih tidur di atasnya tampak berpikir, memang sudah lama sekali dia tidak pergi berlibur, apalagi dengan suaminya, belum pernah sekalipun karena memang mereka baru menikah dan tanpa pacaran. "Kemana? Aku mau yang berbau alam gitu, nggak mau keluar negeri. Takut naik pesawat," ucap Hansa. Wanita itu memang takut ketinggian. Dulu, Azam dan Ara selalu mengejeknya, apalagi ketika pertama kali Hansa terbang ke Bali, ketakutan Hansa membuat dia pingsan tak sadarkan diri. Sejak saat itu, kedua kakaknya tidak lagi mengejek karena tahu, Hansa bukan sekedar takut, tetapi lebih ke agrofobia karena setiap kali Hansa mulai berada di tempat yang lebih tinggi dia akan mulai gemetaran. Dada berdebar, pusing, berkeringat dingin, mual, sesak napas, hingga pingsan. Gio menatap Hansa dengan lembut sambil tersenyum. "Kita bisa mencoba pergi ke gunung atau pantai, sayang. Banyak tempat indah yang bisa kita kunjungi tanpa harus naik pesawat." Hansa tersenyum tipis, merasa senang suaminya memahami ketakutannya. "Bagaimana kalau kita ke Gunung Bromo?" katanya sandasnya indah sekali. Gio mengangguk antusias. "Baiklah, Bromo menjadi pilihan kita. Nanti kita bisa merencanakan perjalanan, mencari penginapan yang nyaman, dan mengecek kondisi cuaca. Aku yakin liburan ini akan menjadi kenangan indah bagi kita." Keduanya saling berpandangan dan tertawa kecil, merasakan kebahagiaan yang muncul karena rencana liburan bersama. "Ya sudah, ayo bangun." Hansa hendak segera bangkit dari tidurnya, namun tiba-tiba Gio menahan pinggangnya dengan erat. Hansa tidak bisa bergerak karena cengkeraman suaminya tersebut. Gio menatap Hansa dengan mata yang penuh harap, seperti anak anjing yang menggemaskan dan memelas. "Sayang, sekali lagi boleh, enggak?" pinta Gio dengan suara lembut yang penuh harap. Hansa merasa bingung dan heran. Semalam mereka telah melakukannya 2 kali, dan kini di pagi hari ini, suaminya itu masih ingin melakukannya lagi. Hansa tak habis pikir, dari mana Gio mendapatkan energi yang begitu banyak. "Boleh, ya?" Suara manja Gio semakin memperkuat keinginannya, membuat jiwa Hansa bergetar. Ia merasa kalah dalam melawan keinginan suaminya tersebut, lantas mengangguk pasrah. Gio tersenyum lebar dan langsung melanjutkan aksi mereka di pagi hari tersebut. Hansa hanya bisa pasrah dan menikmati setiap momen bersama suaminya, walaupun ia merasa kelelahan yang cukup mendalam. Namun, cinta mereka terhadap satu sama lain membuat keduanya saling memenuhi keinginan dan kebahagiaan bersama.
Malam itu, langit berbalutkan cahaya terang dan bintang berkelipan di atas rumah Gio dan Kanza. Gio tampak sibuk mengemas barang-barang yang akan dibawa ke Gunung Bromo esok pagi. Ia mengecek berulang kali, memastikan tak ada yang terlewat. Obat-obatan, pakaian tebal, dan sepatu gunung sudah ia siapkan di dalam tas besar mereka. Sementara itu, Hansa tampak gelisah di atas ranjang. Ia tak bisa tidur nyenyak karena kegirangan menanti petualangan esok hari. Wajahnya berseri-seri, menatap langit-langit kamar, membayangkan indahnya pemandangan matahari terbit di Gunung Bromo. Setelah Gio selesai menyiapkan segalanya, ia menghampiri istrinya yang tampak belum bisa terlelap. Sayang, makan dulu buahnya, ucap Gio sambil menyodorkan potongan alpukat dan susu hangat pada Hansa. Hansa tersenyum lebar, lalu menerima piring buah dan susu hangat dari suaminya. Ia segera mengunyah buah itu dengan lahap sambil duduk manis di atas ranjang, menyandarkan punggungnya pada bantal. Gio duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang begitu antusias. Tidak sabar ya, sayang? Tanya Gio sambil mengelus kepala Hansa lembut. Iya, ini kan pertama kalinya kita pergi liburan bersama. Jawab Hansa sambil mengangguk. Matanya berbinar bahagia. Gio tersenyum melihat kebahagiaan istrinya, lalu mencium kening Hansa dengan lembut. Semoga perjalanan kita lancar besok. Ya sayang. Amin. Balas Hansa dengan senyum manis, lalu menyesap susu hangatnya. Kedua pasangan itu kemudian berbaring, berusaha untuk tidur agar memiliki energi yang cukup untuk petualangan mereka besok pagi. Setelah sholat subuh berjamaah, Gio dan Kanza bersiap hendak pergi ke Gunung Bromo. Di halaman, sudah terparkir 3 buah mobil mewah yang akan mengantar mereka. Hansa sudah duduk manis di dalam mobil, sedangkan yang lainnya sibuk mengemas barang-barang yang akan dibawa. Gio datang membawakan sepotong roti dan susu hangat, memberikannya pada istrinya yang tampak tidak sabar untuk berangkat. Sayang, kamu bisa tidur lagi habis makan, perjalanan kita cukup jauh, nanti kamu malah kelelahan sampai di sana. Ucap Gio dengan nada lembut. Hansa tersenyum, mengambil roti dan susu yang ditawarkan Gio. Terima kasih, suami. Balas Kanza, lalu menggigit roti itu perlahan. Gio menutup pintu mobil, lalu berjalan ke samping sopir yang sudah menunggunya. Mereka berangkat bersama konvoi 3 mobil tersebut, melaju melintasi jalanan yang masih sepi di pagi hari. Gio sesekali melirik ke arah Hansa yang kini sudah tertidur pulas di pelukannya. Dia tersenyum melihat istri tercintanya yang tampak begitu damai dalam tidurnya. Di tengah perjalanan, Gio menghentikan konvoi mereka untuk istirahat sejenak. Hansa terbangun, mengucek matanya yang masih mengantuk. Kita sudah sampai. Tanya Hansa dengan suara serak. Gio menggelak. Belum, sayang. Ini baru istirahat sebentar. Kamu mau minum atau ke toilet? Tawar Gio. Hansa mengangguk, turun dari mobil dan bergabung dengan yang lainnya. Setelah istirahat selesai, mereka melanjutkan perjalanan, semakin dekat menuju Gunung Bromo yang memang sudah sejak lama juga ingin dia kunjungi. Bab ke-208. Gunung Bromo tampak menawan dengan puncaknya yang megah, seolah-olah menyambut kehadiran para pengunjung yang berdatangan. Kabut tebal dan tipis bergantian menyelimuti area gunung tersebut, memberikan kesan magis dan misterius pada pemandangan sekitarnya. Suasana dingin menyengat menjadi teman setia para pengunjung yang datang, menyebabkan mereka berbalut jaket tebal, syal, dan sarung tangan untuk melindungi diri dari gigitan udara yang menusuk. Di antara banyaknya pengunjung yang datang, Hansa begitu terpikat dengan pemandangan Gunung Bromo yang menakjubkan. Matanya berbinar saat menatap keindahan alam yang begitu mempesona, seolah-olah dia tengah berada di dunia yang berbeda. Udaranya yang sejuk dan suasana yang damai memanggil jiwa Hansa untuk menikmati setiap detik keberadaannya di sana. Sementara itu, Gio terus berjaga-jaga, menjaga istrinya dari dinginnya udara yang begitu menusuk. Dia memakaikan jaket tebal kepada Hansa, mengikuti setiap langkahnya dengan penuh perhatian. Walaupun dia tidak menikmati suasana sebagaimana istrinya, namun rasa cinta dan kepedulian yang ada di hati Gio terasa hangat dan menyelimuti Hansa, menghangatkan tubuh dan hatinya di tengah dinginnya udara Gunung Bromo. Sayang, istirahat dulu ya. Gio mencegah Hansa yang masih ingin berkeliling. Matahari hampir tenggelam dan hari semakin larut, namun Hansa seolah tak merasa lelah. Hansa tersenyum kecil dan mengangguk lelah. Sebenarnya, dia sudah merasa sangat letih dan mengantuk, namun keindahan Gunung Bromo sungguh sulit untuk dilewatkan begitu saja. Apalagi ini adalah kali pertama mereka mengunjungi tempat ini. Setelah menikmati pemandangan indah itu, akhirnya rombongan mereka kembali ke penginapan yang telah dipesan sebelumnya. Gio membuka pintu kamar dan membantu Hansa melepaskan sepatunya. Mau mandi dulu, enggak? Tanya Gio, menatap istrinya yang tampak lelah. Mumpung masih sore, kalau mandi sekarang belum terlalu dingin. Hansa mengangguk dan tersenyum tipis, merasa sangat beruntung memiliki suami yang sangat perhatian seperti Gio. Mereka berdua pun mulai menyiapkan perlengkapan mandi dan berjalan menuju kamar mandi yang terletak di dalam kamar penginapan tersebut. Saat air hangat mengalir di tubuhnya, Hansa merasa segala kelelahan perlahan menghilang. Dia merasa sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjelajahi keindahan alam Indonesia bersama suami tercinta. Setelah selesai mandi, Hansa mengenakan piyama dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Gio mengecup kening Hansa dengan lembut, lalu memeluknya erat. Selamat tidur, sayang. Bisik Gio di telinga Hansa. Nanti, aku masakin makan malam buat kamu, ya. Hansa menggenggam tangan suaminya dan tersenyum bahagia, merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam pelukan Gio. Kamu juga istirahat, kita pesan aja, nggak usah masak, emang kamu nggak capek. Gio menggelang,
Penginapan yang mereka sewa hanya berjarak 5 menit dari Gunung Bromo, dan untungnya di penginapan ini ada dapur. Jadi Gio ingin memasak sendiri untuk dirinya dan sang istri. Kebetulan kami bawa bahan masakan. Kamu tenang saja, nanti dibantuin sama yang lain juga. Aku dengar si kembar masakannya enak. Nanti mereka jati kokinya, aku bagian ngaduknya. Ucap Gio terkekeh. Hansa mencepikkan bibirnya, dia sudah menduga, suaminya itu selalu saja bercanda. Aku beneran tidur, ya? Iya, angguk Gio. Lalu mematikan lampu, sebab wanitanya itu tidak bisa tidur dalam keadaan terang. Setelah memastikan kenyamanan istrinya, Gio keluar dari kamar. Dia pergi mencari rombongannya yang lain. Gimana semua persiapannya sudah siap? Tanya Gio pada Roy yang tengah merangkai bunga mawar merah. Semuanya terlihat sibuk. Gio mengenakan jaket Levi's dan celana robek-robek sebagaimana penampilannya dulu sewaktu SMA. Tunggu kejutan dariku. Ucapnya, tersenyum misterius. Kalian semua waspada, aku tidak mau rencana kita gagal. Ucap Gio lagi sambil mengatur pakaiannya. Baik, Tuan Muda. Jawab yang lain serempak. Hansa terlelap dalam tidur yang nyenyak di kamar. Tak menyadari waktu yang berlalu dan malam semakin larut. Udara dingin mulai menyeruak masuk melalui jendela, membuat tubuhnya merasa tidak nyaman meski tanpa adanya pendingin udara di kamar. Wanita cantik itu menggeliat pelan dalam tidurnya, mencoba menyesuaikan posisi agar lebih hangat. Mata Hansa perlahan terbuka. Dia menoleh ke samping, mencari keberadaan Gio, suaminya, namun tidak menemukannya. Gio kemana? Kok dia nggak ada di kamar? Gumam Hansa pada dirinya sendiri, rasa khawatir mulai menghampiri. Hansa beranjak dari tempat tidur dan hendak menuju kamar mandi. Namun, sebelum dia sempat membuka pintu, suara ribut-ribut dari lantai bawah membuatnya berhenti sejenak. Keningnya berkerut, penasaran dengan apa yang terjadi, terlebih suaminya tidak ada di sampingnya. Hatinya semakin khawatir, dia memakai jaket dan hijab instannya, Hansa memutuskan untuk turun ke lantai bawah. Dengan langkah hati-hati, Hansa menyusuri tangga yang berbunyi kriuk setiap kali langkahnya mendarat. Tangan kirinya memegang dinding sambil berusaha mencari sumber suara ribut yang terdengar dari lantai bawah. Detak jantungnya semakin cepat, rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur dalam pikirannya. Begitu sampai di lantai bawah, matanya membelalak ketika melihat sekelompok orang berkelahi di tengah halaman. Yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka adalah suaminya, Gio, yang sedang bertarung sengit dengan beberapa orang tak dikenal. Di sekeliling mereka, tampak teman-teman Gio dan juga si kembar pengawal pribadinya, yang juga terlibat dalam pertarungan. Gio, dengan siapa dia bertarung? Hansa bergumam, wajahnya memucat karena terkejut dan juga takut. Ia melangkah lebih dekat, berusaha untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Gio. Hansa memanggil nama suaminya dengan suara lirih ketika laki-laki itu terpental dan jatuh dengan keras, namun panggilan itu tak ada respons darinya. Begitu melihat kondisi suaminya, Hansa berdiri mematung. Di sana Gio tergeletak berlumuran darah. Wajahnya pucat dan beberapa luka terlihat jelas di tubuhnya. Mata Hansa memanas, air mata mulai menetes tak tertahankan. Hansa berjongkok di samping Gio yang terbaring lemah di tanah. Wajah Gio pucat dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sayang, jangan menangis, aku baik-baik saja. Ucap Gio hampir tersedak ketika darah menyembur dalam mulutnya. Hansa semakin histeris, dia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mau membantunya. Suasana di sekitar mereka begitu hening dan sepi, seolah dunia menutup telinga pada jeritan putus asa Hansa. Dia mencoba mencari Roy, asisten suaminya, namun lelaki itu tidak terlihat batang hidungnya. Hansa merasa panik dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Tolong, Gio, jangan tidur, bangun, pintanya dengan suara parau sambil menangis. Kemudian, Hansa mencoba memanggil Arjuna dan Armana, si kembar yang seharusnya berada di dekat mereka. Yuna, mana, di mana kalian? Hansa menengok ke sekeliling dan merasa heran karena sekelompok orang yang berkelahi tadi sudah tidak ada di sana. Kemana mereka pergi? Ya Allah! Hansa merasa semakin terpuruk, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Gio. Sementara itu, Gio berusaha tersenyum pada Hansa meski matanya sudah semakin sayu. Suasana hening dan kesendirian membuat Hansa merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Sayang, apa kamu menyesal menikah denganku? Gio tiba-tiba menanyakan hal yang menurut Hansa sangat konyol. Apa itu penting di saat seperti ini? Hansa tidak habis pikir, pertanyaan gila apa yang baru saja dia dengar. Gio tersenyum, dia menggenggam tangan Hansa dan berkata lagi. Penting. Kita menikah bahkan kamu tidak tahu, padahal kamu putri kesayangan yang selalu dimanja keluargamu, tetapi harus menikah dengan pria berandalan sepertiku. Wuhup! Gio terbatuk, dan Hansa menutup mulutnya, kesal mendengar ocehan tidak berguna itu. Kamu bisa berhenti bicara? Aku akan naik ke atas mengambil ponsel, tolong jangan tidur dan bertahanlah sebentar. Ucap Hansa, dia berdiri tegak, berbalik hendak masuk ke dalam penginapan, namun baru 2 langkah kakinya berjalan, lampu tiba-tiba saja padam. Hansa mengurungkan niatnya, dia berbalik dan kembali pada Gio yang masih tergeletak. Dalam hatinya Hansa menangis histeris, cobaan beruntun macam apa yang dia terima. Kenapa semuanya terasa mendadak? Jangan takut, ada aku di sini. Ucap Gio, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Hansa memeluk Gio, dia menangis lagi. Apa yang harus aku lakukan? Suami, tolong jangan tinggalkan aku mohon, jangan tinggalkan aku. Hansa tidak tahan, melihat banyaknya darah dan luka suaminya, Hansa yakin itu sangat parah, jika dibiarkan terlalu lama, takutnya laki-laki itu kehabisan darah.
Tetapi, Hansa tidak tahu harus bagaimana, semua orang menghilang bagi telan bumi, bahkan satu orang pun tidak ada yang melintas di sana. Bab ke-209. Gio menutup matanya sejenak, merasakan beratnya beban di hatinya. Suara isak tangis istrinya, Hansa, terdengar memilukan di telinganya. Hatinya hancur, menyesali segala yang telah terjadi. Namun, dia tahu bahwa segalanya sudah terlambat untuk dihentikan. Gio membuka matanya perlahan dan menarik Hansa ke dalam pelukannya. Dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, dia berbicara. Aku baik-baik saja, sayang. Jangan menangis lagi, ya? Hansa masih terisak-isak dalam pelukan Gio. Bagaimana mungkin dia tidak menangis melihat suami yang sangat dicintainya itu terluka di hadapannya? Luka-luka di tubuh Gio jelas sangat parah, tapi dia tetap berusaha tegar untuk menghibur dirinya. Menggenggam tangan Hansa erat, Gio menatap dalam ke mata istrinya dan bertanya dengan suara yang tercekat. Sayang, apa kamu mau menemaniku seumur hidup ini? Hansa menatap Gio dengan mata berkaca-kaca, mengangguk lemah. Tak peduli apa yang terjadi, dia akan selalu setia menemani Gio hingga akhir hayat mereka. Gio bersandar di bahu Hansa dengan pandangan penuh harap, senyumnya lebar namun matanya berkaca-kaca. Apa kamu bersedia menikahi preman miskin ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Hansa menatap Gio dengan mata sembab. Air matanya sudah tak mampu ditahan lagi. Hatinya merasa begitu hangat mendengar kata-kata tulus dari Gio. Entah miskin atau kaya, sakit atau sehat, dia akan tetap menerima Gio dengan hati yang seluas samudera. Tentu saja, aku tidak peduli kamu preman, berandalan, mau miskin atau tidak aku hanya mau kamu. Ucap Hansa dengan tulus, menatap Gio yang kini semakin berbinar. Mendengar jawaban Hansa, Gio menatapnya dengan hati yang luar biasa senang. Dia tak menyangka akan mendapat jawaban yang begitu tulus dan menerima dirinya apa adanya. Gio menoleh ke arah pot besar yang tak jauh dari sana, tempat teman-temannya mengintip dan mendengarkan percakapan mereka. Roy, minum! Teriak Gio. Hansa terkejut mendengar perkataan Gio, kini tubuh lemah berdarah-darah itu, tegap dan kuat, ketika Hansa hendak bicara, sebotol minuman berisi air terbang ke arah mereka namun tidak terlihat siapa yang melempar. Gio menangkap gelas air yang dilemparkan padanya, meneguk air itu secepat mungkin. Ia berkumur-kumur beberapa kali, berusaha membersihkan rasa yang menyengat dari cairan kental yang disiapkan oleh Roy. Rasanya, ia hampir muntah jika membiarkannya terlalu lama dalam mulutnya. Gio, apa yang kamu lakukan? Tanya Hansa dengan wajah bingung dan khawatir. Tunggu sebentar, sayang. Ujar Gio. Kemudian meraih tengkuk Hansa dan menciumnya dengan lembut namun penuh nafsu. Hansa yang masih linglung tak sempat memberontak, bahkan membalas ciuman itu pun tidak. Di tengah keheningan yang menyelimuti, tiba-tiba semua lampu menyala serentak, lampu yang berkelap-kelip. Hansa mendorong dada Gio, namun pria tampan itu tidak membiarkan Hansa sedikit pun. Dia mengeratkan pinggang Hansa dan menekan tengkuknya, memperdalam ciuman mereka hingga Hansa merasa sangat sesak. Gio, luka kamu, em. Setiap kali Hansa hendak membuka mulut, bibir Gio selalu menemui dan melumat bibirnya dengan penuh keempat irah. Suara kembang api yang mekar di langit semakin memperkuat suasana romantis di antara mereka, berciuman di bawah langit malam yang berbintang. Sementara itu, beberapa berandalan yang merupakan teman dan asisten Gio menatap mereka dari balik pot bunga yang menjadi persembunyian mereka. Hansa tidak tahu harus senang atau marah, akan ia pikirkan setelah mesin vakum yang sedang mencium bibirnya ini berhenti beraksi. Ke kamar, yuk! Ajak Gio dengan penuh semangat, matanya memancarkan hasrat yang tak tertahankan. Mata Hansa mengerling tajam, memerhatikan penampilan Gio yang berantakan dan penuh luka. Bajunya yang kotor, rambutnya acak-acakan. Tangan Hansa menyentuh di mana bekas darah itu berada, namun reaksi Gio biasa saja. Hansa menghela napas panjang, lalu menatap Gio dengan tatapan tajam. Kamu tidur di luar malam ini. Ucapnya kemudian mendorong Gio menjauh. Gio tersentak. Ia mengejar istrinya itu. Sayang. Gak mau tidur di luar. Dingin sayang. Hai, aku lagi gantung loh, ini. Ucap Gio, menatap adik kecilnya yang masih berdiri gagah. Hansa menghentikan langkahnya, lalu menatap Gio dengan tangan berlipat di dada. Buat apa semua ini? Kamu tidak ada niat buat jelasin ke aku? Ini gak lucu, Gio. Setelah berkata begitu, Hansa langsung pergi tanpa menoleh. Sedangkan Gio berdiri mematung, menatap tidak percaya. Bukankah Roy bilang, perempuan suka kejutan? Roy! Teriak Gio dengan keras. Dia berbalik menghadap ke arah pot besar di mana Roy dan yang lainnya berada. Di saat yang lainnya lari, Roy berdiri dengan tegap, memang pria brewok itu sangat bertanggung jawab. Hansa berhenti, matanya menatap tajam ke arah Gio yang berdiri tegak di depannya. Tangannya melipat di dada, menunjukkan rasa tidak suka dan kecewa. Buat apa semua ini? Kamu tidak ada niat buat jelasin ke aku. Ini gak lucu, Gio. Ucap Hansa dengan nada kesal dan sedikit marah. Gio terdiam, menelan ludahnya. Dia tidak menyangka reaksi Hansa seperti itu. Bukankah Roy yang memberitahunya bahwa perempuan suka dengan kejutan? Dia merasa tertipu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Hansa berbalik dan pergi dengan langkah cepat, tanpa memberi kesempatan bagi Gio untuk menjelaskan. Sedih dan bingung, Gio berdiri mematung, menatap punggung Hansa yang semakin menjauh. Sebuah perasaan menyesal mulai menyelimuti hatinya. Dia harus segera mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Roy! Teriak Gio dengan keras, mengekspresikan kemarahannya. Ia berbalik menghadap ke arah pot besar di mana Roy dan teman-teman lainnya bersembunyi. Mereka sudah mendengar keributan tadi dan cepat-cepat berlari untuk menghindar dari amarah Gio.
Namun, Roy berdiri dengan tegap, menyadari bahwa dialah penyebab kegagalan rencana Gio. Ia tahu, saat ini dia harus memberikan dukungan dan solusi untuk Gio agar bisa memperbaiki hubungannya dengan Hansa. Walaupun takut, Roy mengambil langkah mendekati Gio, siap untuk menghadapi amarah tuan mudanya demi perbaikan hubungan mereka. Semalaman Gio tidak bisa memejamkan mata, berbagai macam perasaan bercampur aduk dalam pikirannya. Rencana yang ia susun dengan matang untuk melamar Hansa ternyata berakhir dengan kegagalan dan membuat istrinya marah besar. Ia merasa penyesalan menghantui dirinya, membuat tidur tak kunjung datang. Di depan pintu kamar, Gio duduk selonjoran, punggungnya bersandar pada dinding sambil memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu, di dalam kamar, Hansa ternyata masih tertidur dengan pulas, berselimut tebal, tanpa beban yang menghantui pikirannya. Sayang! Gio mengetuk pintu perlahan, suaranya bergetar oleh kekhawatiran. Roy, asistennya, baru saja datang membawakan sarapan untuk mereka berdua, dengan harapan makanan bisa menjadi jembatan perdamaian antara Gio dan Hansa. Namun, Gio merasa takut untuk memasuki kamar dan menghadapi istrinya yang mungkin masih marah. Ketukan pintu Gio terdengar lemah, takut untuk mengganggu tidur istrinya yang mungkin juga lelah. Namun, di balik pintu, Hansa terbangun oleh suara ketukan tersebut. Ia membuka mata perlahan, merasa kelelahan menghantui tubuhnya. Pikiran tentang pertengkaran semalam masih membayangi, namun rasa cinta kepada Gio membuatnya ingin segera berbicara dan menyelesaikan masalah mereka. Mendengar tidak ada jawaban dari dalam, Gio mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu perlahan. Di saat yang sama, Hansa pun bangkit dari tempat tidur dan menghampiri pintu. Mereka berdua saling menatap, mata yang berkaca-kaca menunjukkan betapa mereka saling merindukan. Sayang, maafkan aku. Ucap Gio dengan suara parau, mencoba untuk menahan perasaan sedihnya. Hansa tersenyum, memegang tangan suaminya erat. Ayo kita sarapan dulu, kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Gio mengangguk, dia menarik lembut tangan Hansa duduk di balkon kamar menikmati suasana pagi dan hangatnya kehangatan mentari. Di siang hari yang terik, Hansa dan Gio beserta rombongan mereka akhirnya kembali ke Jakarta setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanan, Hansa merasa lelah dan memilih untuk bersandar di bahu suaminya. Meski hanya duduk, entah mengapa rasa lelah tersebut tetap terasa menyiksa tubuhnya. Mau istirahat dulu, enggak? Tanya Gio dengan penuh perhatian, sambil memperbaiki selimut yang melingkupi tubuh Hansa agar istrinya tetap merasa hangat. Hansa menggeleng lemah, menunjukkan bahwa dia tidak ingin beristirahat. Sebenarnya, dia hanya ingin cepat sampai di rumah, tidur nyenyak di kasurnya yang empuk dan menghabiskan waktu bersama Gio. Namun, perjalanan mereka masih sangat jauh. Tiba-tiba, mobil yang mereka naiki berhenti mendadak. Hingga Hansa yang terlelap dalam pelukan Gio, meluncur ke depan dengan cepat. Untungnya, Gio sigap menahan pinggang istrinya agar tidak terjatuh. Hansa terbangun dan menggosok matanya beberapa kali. Ada apa? Jangan bilang ini rencana kamu lagi, ya? Tanyanya kepada Gio. Nggak sayang. Tanya Bang Cakra deh. Bantah Gio sambil menoleh ke arah sopir mereka. Bang, ada apa di depan? Cakra, sopir mereka, segera menjelaskan situasi di luar mobil. Ada ibu-ibu bawa anak di depan, tuan muda. Dia seperti dikejar seseorang. Ucap Cakra. Cakra segera membuka pintu mobil, dan dari dalam mobil, Gio dan Hansa memerhatikan kejadian di luar. Benar saja, tampak seorang ibu dengan wajah ketakutan menggendong anaknya yang menangis. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki dengan tatapan marah, dan langsung menampar si ibu dengan keras. Hansa dan Gio terkejut melihat kekerasan yang terjadi di depan mereka. Mata si ibu terlihat sembab, dan pipinya memerah akibat tamparan itu. Sementara itu, laki-laki yang menamparnya menunjukkan ekspresi bengis, seolah tak peduli dengan kondisi si ibu dan anaknya. Gio. Hansa mendorong suaminya agar cepat keluar. Keduanya keluar dan melerai pria itu agar tidak melakukan kekerasan pada ibu dan anak itu. Bab ke-210. Cakra mengepalkan tinjunya, memegangi kedua tangan pria kasar itu erat-erat. Gio turut membantu menahan tubuh pria tersebut yang terus saja memberontak dan berusaha melepaskan diri. Hansa, di sisi lain, bergegas membantu ibu yang mengendong anak itu berdiri dengan hati-hati. Ibu tidak apa-apa? Tanya Hansa dengan penuh kekhawatiran. Sewaktu dalam mobil tadi, wajah ibu itu tidak terlalu jelas terlihat, dan sekarang baru Hansa menyadari bahwa ternyata banyak luka lebam di wajah ibu itu. Lengan dan kakinya juga penuh dengan memar. Tidak apa-apa, Dek. Terima kasih. Ucapnya dengan suara lemah, tersenyum tipis mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. Laki-laki itu siapa, Bu? Tanya Hansa penasaran, sambil mengarahkan pandangannya ke arah pria yang sedang ditahan Cakra dan Gio. Pria itu terlihat marah dan frustasi, mencoba berontak untuk melepaskan diri. Dia suamiku. Jawab ibu itu pelan, menundukkan kepalanya. Air mata perlahan mengalir membasahi pipinya, namun ia segera mengusapnya dengan telapak tangannya yang kasar. Tapi, jangan khawatir, Dek. Kalian sudah cukup membantu kami. Hansa menatap ibu itu dengan kasihan, merasa prihatin dengan kondisi yang dialami ibu dan anak tersebut. Sementara itu, Cakra dan Gio berhasil mengendalikan pria kasar itu, memastikan bahwa ia tak akan lagi menyakiti ibu dan anak tersebut. Bu, biar kami antar pulang ya? Tawar Hansa dengan lembut, melihat kondisi wanita itu yang sangat memprihatinkan. Dia yakin bahwa ibu itu tidak akan sanggup berjalan dengan kaki yang lemah dan penuh luka itu, ditambah harus mengendong anaknya. Tidak usah, Dek. Saya. Sahut wanita itu dengan wajah semakin pucat.
Tiba-tiba, Hanza terkejut melihat cairan kental berwarna merah mengalir dari hidung wanita tersebut. Dia langsung memanggil suaminya. Gio. Hanza memanggil dengan suara panik. Gio segera mendekat dan terkejut melihat kondisi wanita itu. Sebaiknya kita bawa ibu itu ke rumah sakit. Ujar Hanza, khawatir akan keselamatan wanita tersebut. Tidak usah. Jawab wanita itu dengan suara serak, berusaha menolak bantuan mereka. Namun, Hanza dan Gio tidak bisa membiarkan wanita itu dalam kondisi seperti itu. Mereka akhirnya membujuk wanita tersebut untuk pergi ke rumah sakit dan memastikan bahwa dia mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Sesampainya di rumah sakit, Siti langsung dilarikan ke ruang UGD. Dokter dan perawat bergerak cepat memberikan pertolongan pertama. Sementara itu, anak laki-laki Siti, yang tampaknya mengalami demam, juga diberikan perawatan oleh perawat lainnya. Hanza dan Gio, yang mengantar Siti ke rumah sakit, tak henti-hentinya mengawasi situasi dari balik kaca. Wajah anak laki-laki kecil itu tampak begitu unik dan berbeda dari kedua orang tuanya. Tak ada kemiripan yang mencolok antara wajah anak itu dengan Siti atau suaminya. Yang paling menarik perhatian adalah mata anak itu yang berwarna biru laut, warna yang sangat langka, apalagi di Indonesia. Hanza dan Gio saling bertukar pandang, penasaran dengan situasi tersebut. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruang rawat dan memanggil keluarga pasien. Hanza dan Gio segera mendekat untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kondisi Siti dan anaknya. Mereka berdua mendengarkan penjelasan perawat dengan seksama, sembari mencuri pandang ke arah anak laki-laki itu yang sedang diperiksa oleh dokter. Siti kemudian terbangun, menatap anaknya dengan sayang. Meskipun mereka berbeda, ia tak pernah merasa terganggu oleh perbedaan tersebut. Hanza dan Gio melihat kehangatan yang terpancar dari mata Siti saat ia mencium kening anaknya yang demam, menguatkan tekad mereka untuk membantu Siti agar cepat pulih. Bu Siti melihat ke arah Hanza dan Gio dengan mata yang berkaca-kaca. Saya sangat berterima kasih karena kalian berdua sudah menyelamatkan saya. Tetapi, saya tahu, kondisi saya sangat buruk. Saya tidak bisa merawat Naiko lagi setelah ini. Ucap Bu Siti dengan suara parau dan bergetar. Hanza meraih tangan Bu Siti dan menenangkannya. Bu, jangan khawatir. Beristirahatlah di sini. Dokter akan memberikan perawatan terbaik untuk ibu dan juga anak ibu, Naiko. Ucap Hanza berusaha menenangkan. Gio mengangguk seraya memandangi wajah Bu Siti yang tampak lemah. Bu Siti tersenyum tipis, menahan sakit yang luar biasa. Penyakit saya ini sudah sangat lama, menderita bertahun-tahun. Saya juga sudah tidak sanggup lagi. Ucapnya dengan perasaan yang tak tertahan. Hanza dan Gio terdiam, merasa sangat kasihan dengan kondisi Bu Siti. Ekspresi wajah mereka penuh simpati. Bu Siti terbaring lemah di atas ranjang. Tangannya gemetar saat memegang sebuah kalung. Tolong antarkan Naiko ke panti saja, tempat itu mungkin jauh lebih baik. Nah, Naiko bukan anak kandung kami, dia anak majikan saya. Dan anak itu dibuang oleh majikan saya karena suaminya marah, setelah tahu Naiko bukan anaknya. Ujar Bu Siti dengan suara yang serak. Hanza dan Gio sedikit terkejut mendengar penjelasan Bu Siti. Pantas saja mata anak itu sedikit berbeda, juga kulitnya yang putih bertolak belakang dengan Bu Siti dan suaminya. Mereka saling bertukar pandang, ternyata, dugaan mereka tidak salah. Bu Siti menundukkan kepalanya, menahan isak tangis. Saya mencoba yang terbaik untuk merawatnya, tapi kami tidak mampu. Saya hanya ingin dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Lanjut Bu Siti dengan mata yang berkaca-kaca. Nah, masa depan anak ini, saya serahkan kepada kalian. Suami saya setiap hari hendak menjualnya, katanya. Naiko sudah ditawar seseorang dengan harga mahal. Bu Siti kembali terisak. Hanza dan Gio saling pandang, mereka merasa tergerak untuk membantu. Mereka berdiri, berjalan mendekati Bu Siti, dan meletakkan tangannya di bahu wanita itu. Bu Siti, kami akan membantu mengantarkan Naiko ke panti asuhan. Kata Hanza lembut. Kami akan memastikan dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang dia butuhkan. Kebetulan dia memiliki panti, jadi Naiko bisa ia tempatkan di tempat miliknya. Bu Siti mengangkat wajahnya, menatap Hanza dan Gio dengan harapan di matanya. Terima kasih, nak. Katanya dengan suara bergetar. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Di dalam mobil yang melaju perlahan, Hanza duduk di kursi penumpang sambil memeluk erat bayi Naiko yang baru berusia 8 bulan. Matanya tak lepas dari wajah mungil Naiko yang sedang tertidur pulas di pelukannya, seolah tak ingin melepaskan pandangannya dari bayi itu. Senyum bahagia menghiasi wajah Hanza, terpesona oleh ketenangan wajah si kecil. Sementara itu, Gio yang duduk di sebelahnya melirik Hanza sesekali. Dia tersenyum tipis, membayangkan betapa indahnya jika nanti mereka memiliki anak, pemandangan seperti inilah yang akan dia lihat setiap hari. Hatinya berbunga-bunga, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Sayang, bagaimana kalau kita saja yang adopsi bayi ini? Ucap Gio dengan lembut, memberi saran yang mungkin tidak terpikirkan oleh Hanza. Hanza yang tadinya terpaku pada wajah Naiko, kini menoleh ke arah suaminya dengan ekspresi terkejut. Siapa yang akan merawatnya? Kamu kerja, dan aku kuliah. Bagaimana kalau pada saat itu aku hamil? Gio menghela napas panjang, menatap jalan di depan mereka. Kita bisa mencari pengasuh, sayang. Atau, salah satu dari kita bisa mengurangi jam kerja dan kuliah. Aku yakin kita bisa mengatur waktu dengan baik demi anak ini. Hanza terdiam sejenak, memikirkan usulan suaminya. Dia kembali menatap wajah Naiko yang masih tertidur, dan hatinya merasa terpanggil untuk menjaga serta melindungi bayi tersebut. Baiklah, Gio.
Kita coba bicarakan dengan Umi dan Dedi besok tapi, kita harus benar-benar yakin bahwa kita siap untuk mengambil tanggung jawab ini. Gio tersenyum lebar, merasa senang karena Hanza mendukung idenya. Dia menggenggam tangan Hanza erat, sebagai tanda janji bahwa mereka akan bersama-sama merawat dan mencintai Naiko sebagai anak mereka sendiri. Terima kasih, sayang. Kita akan menjadi orang tua yang baik untuk Naiko, aku yakin itu. Hanza menumpukan tubuhnya pada jok mobil yang empuk, kelelahan setelah perjalanan panjang membuatnya terlelap dalam tidur yang nyenyak. Bayi Naiko yang ia gendong sejak tadi mulai terasa berat, dan Hanza tidak sadar telah melepaskan pelukannya. Gio yang duduk di sebelah Hanza segera mengambil alih gendongan bayi Naiko, menopang kepala bayi itu dengan telapak tangannya agar tidak terbanting. Naiko tampak begitu tenang, tidak merengek seperti bayi-bayi lain yang sering menangis ketika digendong orang baru. Mata Gio tak bisa lepas dari wajah mungil Naiko, senyumnya mengembang melihat bayi itu. Hei, Naiko, apa kau mau jadi anakku? Ujar Gio sambil mencubit hidung bayi itu dengan lembut. Gio tidak mengerti mengapa dia merasa tertarik dengan bayi ini, mungkin karena wajah tampan yang dimilikinya atau matanya yang langka dengan warna biru laut. Entahlah, tapi Gio merasa ada sesuatu yang istimewa dengan bayi ini. Suasana di dalam mobil menjadi lebih hangat seiring senyum Gio yang semakin lebar. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dengan bayi Naiko yang tenang di gendongan Gio, membuat perjalanan kali ini terasa lebih berkesan.